Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Sabina, mahasiswi program studi akuntansi semester 3 yang sedang menempuh pendidikan di kampus STIE Sutatmaja, Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis rasio keuangan saya terhadap laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya periode 2023 dan 2024. Sebelumnya, tujuan saya membuat analisa kali ini adalah hanya semata-mata untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisa laporan keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Trisandi Eka Putri, SEMSI CATR CTT, dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Langsung saja kita ke rasio yang pertama. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, apa sih rasio likuiditas itu? Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk rasio likuiditas, jika hasilnya semakin tinggi, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam melunasi utang lancar tanpa harus menjual aset tetap. Rasio likuiditas terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada current ratio atau CR atau rasio lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan mengubah aset lancar menjadi kas. Nah, current rasio itu rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, di sini total aset lancar untuk 2023 adalah 36 triliun 773 miliar 465 juta karena dinyatakan dalam jutaan rupiah. Kemudian untuk tahun 2024 44 triliun 667 miliar 549 juta. Sedangkan untuk total kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya, liabilitas jangka pendek untuk 2023 sebesar 10 triliun 464 miliar 225 juta. Dan untuk tahun 2024 sebesar 10 triliun 924 miliar 773 juta. Sehingga hasilnya untuk tahun 2023 adalah 3,51 kali, yang artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 3,51 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 3,51 harta lancar. Nah, untuk hasil tahun 2024 yaitu sebesar 4,09 kali, artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 4,09 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 4,09 rupiah harta lancar. Nah, jika rata-rata industri untuk current rasio adalah 3,6 kali, maka keadaan perusahaan untuk tahun 2024 berada dalam keadaan baik, mengingat rasionya di atas rata-rata industri. Sedangkan untuk tahun 2023 kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan lain karena rasionya masih di bawah rata-rata industri. Nah, rata-rata industri ini saya mengambil angka asal karena sebenarnya rata-rata industri ini kan ada perhitungannya sendiri. Cuman saya tidak memungkinkan untuk menghitung seluruh perusahaan yang berkaitan di industri yang sama dengan PT ICBP ini. Kemudian jenis yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Adalah rasio sangat lancar atau ACTES rasio, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Artinya, nilai persediaan diabaikan dengan cara dikurangi dan nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan itu dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan atau dicairkan menjadi kas apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Jadi, kenapa persediaan di sini itu diabaikan atau dikurangi dari total aset lancar? Karena persediaan ini adalah aset lancar yang paling tidak lancar atau paling susah dan membutuhkan waktu yang lama untuk dicairkan, diubah menjadi kas atau uang tunai. Karena sementara kan perusahaan itu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya membutuhkan dana kas secepatnya, sementara persediaan ini nggak bisa cepat-cepat gitu. Nah, quick ratio itu rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Untuk tahun 2023 terlebih dahulu, aset lancarnya adalah
36.773.465.000.000 dikurangi dengan persediaannya yaitu 6.329.482.000.000 dan dibagi dengan utang lancar yaitu 10.464.225.000.000. Hasilnya adalah 2,91 kali. Untuk quick ratio yang tahun 2024, aset lancarnya yaitu 44.667.549.000.000 dikurangi dengan persediaan yaitu 7.059.605 dan dibagi dengan utang jangka pendeknya yaitu 10.924.773.000.000. Hasilnya adalah 3,44 kali. Nah, jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1 kali, maka keadaan perusahaan pada kedua tahun tersebut lebih baik dari perusahaan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual persediaan bila hendak melunasi utang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang. Jenis rasio likuiditas yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Nah, rumus cash ratio adalah kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Untuk cash ratio 2023, kas dan setara kasnya adalah segini dibagi dengan utang lancar ini. Nah, hasilnya adalah 1,85 atau 185%. Nah, untuk cash ratio 2024, kas dan setara kasnya sekian dan utang lancarnya sekian. Hasilnya adalah 2,32 atau 232%. Nah, jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 100%, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Namun, kondisi rasio kas terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau yang tidak atau belum digunakan secara optimal. Nah, jenis yang keempat adalah rasio perputaran kas atau cash turnover, berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus rasio perputaran kas adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih ini didapat dari aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Untuk tahun 2023, penjualannya adalah 67 sekian. Kemudian dibagi modal kerja bersih, yaitu aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Ini yang 10 triliun ini. Hasilnya adalah 2,58 kali atau 258%. Kemudian untuk rasio perputaran kas, penjualannya segini dan aset lancarnya segini dikurangi sama kewajiban jangka pendek yaitu sekian, hasilnya adalah 2,15 atau 215%. Nah, jika rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 258%, keadaan perusahaan pada tahun 2024 kurang baik karena masih cukup jauh dari rata-rata industri. Untuk tahun 2023, keadaan perusahaan dalam kondisi yang baik karena sama dengan rata-rata industri. Selanjutnya ada inventory to net working capital, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Nah, rumusnya inventory to NWC NWC ini adalah net working capital adalah inventory persediaan dibagi dengan current asset aset lancar dikurangi dengan current liabilities atau utang lancar atau bisa juga modal kerja bersih. Nah, inventory untuk 2023 adalah sekian.
Nah, current asetnya adalah sekian dan current liabilitiesnya adalah segini. Hasilnya adalah 0,24 atau 24%. Dan untuk inventory to NWC 2024-nya, penjualan inventory-nya persediaannya segini, aset lancarnya segini, utang lancarnya segini. Hasilnya adalah 0,21 atau 21%. Nah, jika rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 22%, keadaan perusahaan pada tahun 2024 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri, namun tidak terlalu buruk karena masih mendekati rata-rata industri. Hanya saja masih perlu ditingkatkan. Untuk tahun 2023, kondisinya baik karena berada di atas rata-rata industri yaitu 24%. Nah, ini ada hasil pengukuran atau interpretasi kesimpulannya aja. Kita lanjut ke rasio selanjutnya, yaitu rasio solvabilitas atau leverage ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang pertama itu ada jenis yang pertama, ada debt to asset ratio atau DAR. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Nah, rumus DAR yaitu total utang dibagi dengan total aset. Total utang berarti solvabilitas ini hampir sama dengan likuiditas, cuma bedanya dia nggak mandang kewajiban jangka pendek atau jangka panjang, semuanya dihitung. Nah, total utangnya yaitu untuk tahun 2023 sekian, dibagi dengan total aset. Ingat aja rumusnya karena namanya debt to asset, jadi pasti total utang dibagi dengan total aset. Nah, 2003 total asetnya sekian. Hasilnya adalah 0,48 atau 48%. Rasio ini menunjukkan bahwa 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2023. Artinya bahwa setiap Rp1 pendanaan perusahaan, Rp48-nya dibiayai dengan utang dan Rp52 disediakan oleh pemegang saham. Nah, 52 ini tuh dari mana? Ini tuh dari 100 dikurangi sama 48. Nah, untuk tahun 2024, total utangnya adalah 58.997.020 juta dibagi dengan total aset 100 sekian. Hasilnya adalah 0,47 atau 47%. Rasio ini menunjukkan bahwa sekitar 47% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2024. Artinya, setiap Rp1 pendanaan perusahaan, Rp47 dibiayai dengan utang dan Rp53 disediakan oleh pemegang saham. Jika rata-rata industri 30%, debt to asset rasio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitasnya. Nah, rumusnya total utang dibagi total ekuitas, karena ingat aja ini debt to equity, udah pasti total utang dibagi total ekuitas. Nah, untuk tahun 2023, total utangnya sekian dan total ekuitasnya sekian. Hasilnya adalah 0,92 atau 92%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp92 tahun 2023 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 92%. Nah, untuk debt to equity ratio tahun 2024, total liabilitasnya sekian, total ekuitasnya sekian. Hasilnya adalah 0,88 atau 88%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp88 tahun 2024 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 88%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 90%, perusahaan untuk tahun 2023 masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Sedangkan untuk tahun 2024, perusahaan dalam kondisi baik karena di bawah rata-rata industri. Nah, selanjutnya ada long term debt to equity ratio atau LTDTR.
merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus untuk LTDTR adalah long term debt dibagi dengan total equity. Untuk 2023 ini hampir sama yang debt to equity ratio, cuma bedanya ini ambil yang liabilitas jangka panjangnya aja. Untuk 2023, liabilitas jangka panjangnya sekian, dibagi dengan total ekuitas 2023 sekian. Hasilnya adalah 0,75 atau 75%. Dan untuk tahun 2024, total liabilitas jangka panjangnya sekian, dibagi dengan total ekuitas sekian. Hasilnya adalah 0,72 atau 72%. Selanjutnya ada times interest earned atau TIE, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga sama seperti coverage ratio. Nah, untuk TIE sendiri rumusnya adalah EBIT earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga atau interest expense. Nah, untuk TIE 2023 ini tuh nggak ada laba sebelum bunga dan pajaknya. Jadi kita ambil laba yang sebelum beban pajak penghasilan 2023 sekian dikurangi dengan beban keuangan. Beban keuangan itu sama seperti beban bunga dan dibagi oleh beban bunga, beban keuangan tadi. Nah, hasilnya adalah 6,65 kali. Times interest earned tahun 2023 adalah 6,65 kali atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 6,65 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Nah, untuk tahun 2024 laba sebelum beban pajak penghasilannya sekian dikurangi dengan beban keuangannya sekian dan dibagi sama ini juga. Hasilnya adalah 3,70 kali. Kemudian untuk tahun 2024 adalah 3,70 kali atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 3,70 kali laba sebelum bunga dan pajak apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali. Rasio untuk kedua tahun tersebut dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Nah, jenis selanjutnya adalah Fixed Charge Coverage atau FCC atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio, hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease contract. FCC sendiri rumusnya adalah EBIT earning before interest and tax ditambah kewajiban sewa or lease dibagi dengan beban bunga ditambah kewajiban sewa or lease. Di sini EBIT-nya tadi udah diketahui ya. EBIT untuk 2023 itu sekian ditambah dengan kewajiban sewa. Nah, kewajiban sewa itu kita lihat di liabilitas jangka panjang, apakah ada kewajiban liabilitas sewa? Jika ada, maka kita tambahkan dengan liabilitas sewa yang jangka pendek. Sekian. Nah, untuk tahun 2023 hasilnya adalah 6,08 kali atau 6 kali karena ini EBIT tambah kewajiban sewa or lease dibagi dengan beban bunga or kewajiban sewa or lease. Kemudian FCC 2024 tadi EBIT-nya sekian, beban bunganya yaitu sekian, ditambah dengan kewajiban liabilitas sewa jangka pendek, jangka panjang. Nah, hasilnya adalah 3,58 kali atau 4 kali. Nah, seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 6 kali, untuk tahun 2023 sebesar 6 kali, dan ini dinilai cukup baik karena sama dengan rata-rata industri, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sementara itu, untuk tahun 2024 dengan rasio hanya 4 kali dianggap kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri dan tentunya menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, ini hasil pengukuran atau kesimpulan dari semua interpretasi rasio yang di atas.
Kemudian rasio yang ketiga adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang pertama ada perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Nah, rumus receivable turnover ada penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi dengan total piutang usaha. Nah, di sini saya mengambil rumus yang penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, di sini penjualan kredit, bila tidak ada akun penjualan kredit di laporan keuangan, maka kita bisa mengambil nominal penjualan neto. Untuk tahun 2023, penjualan netonya adalah sebesar sekian dibagi dengan piutang. Nah, karena ini 2023, sehingga ini total piutang usaha, bukan rata-rata piutang. Karena 2023 ini tahun pembandingnya adalah tahun sebelumnya, yaitu 2022. Sementara di sini saya hanya menganalisa 2023 dan 2024. Nah, piutang usaha 2023 itu dari pihak ketiga ditambah dengan pihak berelasi. Hasilnya adalah 9,43 kali hasil perhitungan ini. Dan untuk turnover 2024, nah ini baru pakai rata-rata piutang karena ada tahun pembandingnya. Di sini penjualan neto untuk tahun 2024 adalah sekian, dibagi dengan rata-rata piutang, yaitu piutang tahun 2023 ditambah dengan 2024. Nah, piutang sendiri itu dari hasil perhitungan ini ditambah dengan perhitungan yang 2024 ini dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 4,65 kali. Artinya perputaran piutang untuk tahun 2023 adalah 9,43 kali dibandingkan penjualan dan perputaran piutang untuk tahun 2024 adalah 4,65 kali dibandingkan penjualan. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 7 kali, maka untuk tahun 2023 dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap berhasil karena melebihi rata-rata industri. Namun untuk hasil tahun 2024 dianggap kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya ada days of receivable atau rata-rata umur piutang. Di sini saya mengambil rumus 360, yaitu jumlah hari dalam satu tahun, dibagi dengan perputaran piutang. Rata-rata umur piutang 2023, tadi hasilnya kan 9,43 kali, jadi 360 dibagi 9,43 kali, hasilnya 38,18 hari. Mohon tunggu sebentar. Nah, untuk rata-rata umur piutang 2024 yaitu 360 dibagi 4,65 kali, hasilnya 77,42 hari. Nah, jika rata-rata industri 30 hari, artinya kondisi perusahaan untuk rata-rata jangka waktu penagihan untuk tahun 2023 dan 2024 kurang baik karena konsumen membayar tagihan tidak tepat waktu. Nah, selanjutnya ada inventory turnover ratio atau perputaran persediaan. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Untuk inventory turnover 2023, penjualannya adalah sekian dibagi dengan persediaan 2023, yaitu persediaan neto sekian. Hasilnya adalah 10,73 kali atau 11 kali. Rasio ini menunjukkan 11 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 10 kali, berarti inventory turnover lebih baik. Perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Nah, untuk inventory turnover 2024, penjualan netonya adalah sekian. Dan persediaannya yaitu sekian.
Hasilnya adalah 10,28 kali atau 10 kali. Rasio ini menunjukkan 10 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 10 kali, berarti inventory turnover baik. Nah, selanjutnya ada days of inventory. Rata-rata umur persediaan sama dengan 360 dibagi dengan perputaran persediaan. Rata-rata untuk umur persediaan 2023 yaitu 360 dibagi dengan 11 yaitu 33 hari. Kemudian rata-rata umur persediaan 2024 yaitu 360 dibagi dengan 10 adalah 36 hari. Sebelumnya saya mohon maaf tadi terdapat kesalahan perhitungan di receivable turnover untuk tahun 2024 yang bagian rata-rata piutangnya menjadi sekian dan hasilnya 9,30 kali. Artinya perputaran piutang untuk oh maaf ini yang 2024 benar 9,30 kali dibandingkan penjualan dan perputaran piutang tahun 2024 adalah 9,30 kali dibandingkan penjualan. Nah, untuk rata-rata umur piutang 2024-nya adalah 360 dibagi 9,30 yaitu 38,71 hari. Jika rata-rata industrinya 30 hari, ini sama aja. Artinya kondisi perusahaan untuk rata-rata jangka waktu penagihan untuk tahun 2023 dan 2024 kurang baik karena konsumen membayar tagihan tidak tepat waktu. Nah, kita lanjut ke rasio working capital turnover. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal yang berputar selama satu periode atau dalam suatu periode. Nah, perputaran modal kerja rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Nah, ini modal kerja rata itu berarti dari modal kerja bersih tahun 2023 ditambah modal kerja bersih tahun 2024 dibagi dengan 2. Nah, untuk 2023 ini masih modal kerja bersih karena tahun pembandingnya 2022 itu nggak ada. Sehingga untuk perputaran modal kerja 2023 hasilnya ada 2,58 kali. Perputaran modal kerja tahun 2023 sebanyak 2,58 kali, artinya setiap 100 rupiah modal kerja dapat menghasilkan 2,58 penjualan. Nah, untuk perputaran modal kerja 2024 ini baru modal kerja bersih tahun 2023 ditambah modal kerja bersih tahun 2024 dibagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah sekian. Hasilnya adalah 2,42 kali. Perputaran modal kerja tahun 2024 sebanyak 2,42 kali, artinya setiap 100 rupiah 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan 2,42 rupiah di penjualan. Jika rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2023 dan 2024 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Selanjutnya ada fixed asset turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Rumus fixed asset turnover adalah penjualan dibagi dengan total aset tetap. Untuk tahun 2023, penjualannya adalah sekian dibagi dengan total aset tetap atau total aset tidak lancar. Untuk 2023 sekian, hasilnya adalah 0,82 kali. Perputaran aktiva tetap tahun 2023 sebanyak 0,82 kali, artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 0,82 penjualan. Nah, untuk tahun 2024, penjualannya adalah sekian dibagi dengan total aset tidak lancar sekian. Nah, hasilnya adalah 0,89 kali. Perputaran total aktiva tahun 2024 sebanyak 0,89 kali, artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 0,89 rupiah penjualan. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total asset turnover, yaitu 5 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
Nah, selanjutnya ada perputaran total aset atau total aset turnover, yaitu penjualan dibagi dengan total aset. Untuk tahun 2023, penjualannya adalah sekian, dan total asetnya sekian. Hasilnya adalah 0,57 kali. Perputaran total aktiva tahun 2023 sebanyak 0,57 kali. Artinya, setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 0,57 penjualan. Selanjutnya ada total aset turnover 2024, di mana penjualannya adalah, kelewat, maaf, adalah segini, sekian, dibagi dengan total aset. Sekian. Hasilnya adalah 0,58 kali. Perputaran total aktiva tahun 2024 sebanyak 0,58 kali. Artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 0,58 rupiah penjualan. Kemudian jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total asset turnover yaitu 2 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki. Perusahaan diharapkan meningkatkan lagi penjualannya atau mengurangi sebagian aktiva yang kurang produktif. Nah, ini ada hasil pengukurannya. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau menghasilkan laba. Yang pertama itu ada profit margin. Nah, profit margin ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada gross profit margin dan net profit margin. Nah, untuk gross profit margin, rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Laba kotor itu dari penjualan dikurangi dengan HPP. Nah, untuk 2023 laba kotornya sekian dibagi dengan penjualan, itu sekian. Hasilnya adalah 0,37 atau 37,99%, karena setelah saya mencari dari beberapa sumber untuk rasio profitabilitas itu lebih baik dinyatakannya dalam bentuk persen. Nah, untuk gross profit margin 2024, laba kotornya adalah sekian, penjualannya adalah sekian. Hasilnya adalah 0,37 atau 37,04%. Jika rata-rata industri untuk gross profit margin adalah 35%, margin laba perusahaan tahun 2023 dan 2024 baik karena berada di atas rata-rata industri. Nah, untuk NPM atau net profit margin, rumusnya adalah EAIT dibagi dengan sales. EAIT itu earning after interest and tax, atau laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. EAIT ini bisa dibilang laba bersih, atau kalau di laporan keuangan namanya laba tahun berjalan. Nah, untuk 2023 adalah sekian dibagi dengan penjualan. Sekian. Nah, hasilnya adalah 0,12 atau 12,47%. Nah, untuk NPM 2024, laba tahun berjalannya adalah sekian dibagi dengan penjualan, yaitu sekian. Hasilnya adalah 0,12 atau 12,14%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 12,20%, margin laba perusahaan tahun 2023 sebesar 12,47% baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun, untuk tahun 2024, dengan margin laba hanya sebesar 12,14%, dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Nah, ini sebenarnya harus Nah, ini tuh sebenarnya harusnya ROI, Return on Investment, yang dimana EAIT dibagi dengan total investasi. Namun, saya tidak menemukan total investasi di laporan keuangan PT ICBP, sehingga setelah saya mencari dari beberapa sumber, ROI itu nama lainnya bisa juga ROA atau Return on Asset, yaitu EAIT laba bersih dibagi dengan total aset. Untuk tahun 2023, laba bersihnya sekian dibagi dengan total aset sekian, hasilnya 0,071 atau 7,10%. Artinya setiap Rp1 aset yang dimiliki PT
PT ICBP mampu menghasilkan 0,071 laba bersih. Nah, untuk 2024 ROA-nya laba bersihnya sekian dibagi dengan total asetnya sekian, hasilnya 0,0699 atau 6,99%. Artinya setiap Rp1 aset yang dimiliki PT ICBP mampu menghasilkan 0,0699 laba bersih. Jika rata-rata industri untuk return on asset di usaha sejenis adalah 5%, maka kondisi perusahaan dalam kedua tahun tersebut dinilai baik karena berada di atas rata-rata industri. Nah, untuk return yang selanjutnya adalah return on equity atau ROE. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya. ROE yaitu rumusnya EAIT, laba bersih dibagi dengan total equity. Untuk 2023 laba bersihnya sekian, total ekuitasnya sekian, hasilnya 0,14 atau 13,63%. Artinya setiap Rp1 modal sendiri atau ekuitas yang ditanamkan pemegang saham, PT ICBP berhasil menghasilkan 0,14 laba bersih. Untuk 2024 ROE-nya yaitu sekian dibagi dengan ini laba bersih dibagi dengan total equity yaitu 0,13 atau 13,14%. Artinya setiap Rp1 modal sendiri atau ekuitas yang ditanamkan pemegang saham, PT ICBP berhasil menghasilkan 0,13 laba bersih. Jika rata-rata industri untuk return on equity di usaha sejenis adalah 20%, maka kondisi perusahaan dalam kedua tahun tersebut dinilai tidak baik karena berada di bawah rata-rata industri. Nah, yang terakhir ada earning per share of common stock atau EPS. Nah, sebenarnya EPS ini bisa kita cari langsung di ini EPS 2023, ini EPS 2024. Nah, untuk rumus EPS itu laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Nah, di sini saham biasa yang beredar itu ada di laporan ekuitas yang laporan posisi keuangan, maksudnya bagian ekuitas yang ini. Nah, ini lembar saham biasa yang beredar. Laba saham biasa itu setelah saya membaca CALK PT ICBP didapatkan laba saham biasanya tuh yang ini. Jadi ini dibagi sama saham biasa yang beredar tadi. Nah, untuk 2023 hasilnya Rp599, untuk 2024 hasilnya Rp607. Nah, ini ada hasil pengukuran atau kesimpulannya. Nah, mungkin cukup sekian hasil analisis rasio keuangan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.